Ini adalah sebuah relay elektronik yang biasa kita temukan di industri, ya industri kecil maupun industri besar. Banyak sekali kita temukan relay. Salah satunya adalah untuk fungsinya sebagai kontrol, ya, sebagai kontrol peralatan-peralatan instrumen maupun listrik. Relay ini tegangannya 24 volt. Sekilas kita bisa lihat dulu untuk simbolnya. Simbol relay seperti ini. Nah, ini contohnya relay dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 tambah 2, 8 pin atau 8 terminal. Nah, ada juga yang lebih dari 8 terminal. Untuk contoh kali ini kita ambil yang 8 terminal saja. Nah, isi dari relay itu apa saja? Dari simbolnya ini kita bisa lihat ada 2 pin atau 2 terminal untuk energize coil. Coilnya ini, nah di sini kebetulan yang kita ambil contoh adalah 24 volt DC. Jadi kalau ada tulisan 24 VDC itu adalah 24 volt DC atau arus searah. Arus searah 24 volt berasal dari adaptor atau dari baterai. Nah, ini coilnya. Nah, di sisi sebelahnya ini ada terminal untuk kontak dari beberapa terminal ini. Biasanya C kita sebut sebagai common ataupun penghubung antara posisi yang satu dengan yang satunya. Nah, di sini ada 6 terminal di posisi outputnya atau di bagian terminalnya ini. Ada 6. 2 adalah sebagai common dan 2 sebagai normally close, dan 2 lagi posisi open. Nah, open seperti ini ya, bukan normally open. Jadi kalau normally close, dalam kondisi normal dia terhubung antara common dengan, katakanlah ini C, NC dan C terhubung, itu namanya normally close. Ketika nanti commonnya pindah ke posisi yang satunya, dia bukan normally open, tetapi NC-nya terhubung ke open. Berarti normally close terhubung ke open atau commonnya. Nah, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka saja. Untuk relaynya ini ada bautnya, 1 obeng minus kecil seperti ini. Kita buka. Sudah. Ini kita masukkan obeng minus atau test pen seperti ini. Sorong saja, nanti dia keluar, lepas casingnya dari plastik. Sudah. Oke. Nah, ini isinya. Yang perlu diperhatikan untuk coil tadi, kita bisa lihat dari posisinya ya. Posisinya seperti ini. Ini posisi dari coil. Nah, ini dia coilnya. Kalau kita buka, kita bisa lihat di sini ada coil. Coilnya terus putar-putar, dan sisi satunya lagi sebelah sini. Berarti coilnya adalah yang sini dan yang sini. Ini cara pertama untuk menentukan yang mana coilnya. Cara yang kedua, kita bisa lihat dengan menghadapkan seperti ini.
kita bisa lihat posisinya di kakinya ini berbeda ya. Ini ada tandanya. Ini ada tandanya. Ada tandanya. Dan cara yang ketiga, kita bisa menggunakan multimeter di posisi ohm. Di posisi ohm boleh 200, 2 kilo, 20 kilo, terserah. Nah, ketika kita hubungkan antara kedua terminal coil ini, akan terbaca nilai tahanan tapi tidak 0. Tidak 0. Dia harus ada tahanannya. Tahanannya berapa? Kita bisa lihat nanti. Nah, ini karena posisinya di 200. Harusnya ada nilai tahanannya. Karena ini adalah coilnya. Kalau di kali 10 nanti dia terbaca ya. Nah, kalau kita posisikan di buzzer, ini terbaca sekitar 400 sekian ohm. Ya, 400 sekian ohm. Kalau kita hubungkan, dia short. Nah, kalau kita ukur, kita sama dengan mengukur impedansi atau tahanan pada coil seperti trafo, kipas angin, dan seterusnya. Oke. Caranya untuk mengetahui pin untuk coilnya. Lanjut ke bagian sisi terminal outputnya. Terminal outputnya itu kita bisa lihat di sini. Bentar, ya, sini. Nah, kalau dari samping seperti ini, kita bisa lihat pin yang nomor 2 dari bawah atau dari bawah ini ke atas. Itu ada kabel, terus ke terminal di atas, dan turun ke bawah ada platnya. Nah, di platnya ini terhubung ke pin yang paling atas, bukan yang di bawahnya. Dia terhubung ke pin paling atas. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa mengukur melalui multimeter pada posisi buzzer. Nomor 2 dari bawah dengan paling atas, dia harus terhubung. Nah, ini terhubung. Dan nomor 2 dari bawah dengan yang di atasnya, nomor 3, tidak terhubung. Ini artinya yang probe merah ini adalah common-nya atau C, dan yang terhubung ke atas itu adalah close. Nah, ini normally close. Dalam keadaan tidak ada tegangan ke coil, tidak ada arus, dia terhubung. Itu namanya normally close antara pin nomor 2 dari bawah dengan nomor 1 paling atas. Nah, ya, sama dengan yang di sebaliknya. Yang sebelah sini sama. Yang nomor 2 dengan paling atas terhubung, dengan yang di bawahnya tidak terhubung. Nah, berarti yang nomor 2 dari bawah adalah common-nya, yang paling atas adalah close, normally close. Berarti yang nomor 2 dari atas itu adalah open, pada posisi open sebelum ada tegangan pada coil. Ya. Nah, ini dia. Nah, cara kerjanya, dalam keadaan tidak ada arus seperti ini, berarti common itu terhubung ke C, normally close. Common terhubung ke C menjadi normally close. Baik dia satu grup, kita katakan satu grup ya. Satu common itu satu grup. 2 common berarti 2 grup. Ada sampai mungkin 3, 4, 6, 8 ya. Biasanya dia seperti itu.
dalam keadaan belum bertegangan, berarti common-nya terhubung ke NC, normally close. Ketika ada tegangan, common-nya pindah ke O, berarti dia posisinya open. Posisinya open ya, bukan normally open. Nah, ini bagiannya. Nah, setelah tegangan masuk pada coil nanti, baru normally atau maksudnya common tadi akan berpindah ke open. Nah, ini common-nya, ini common ini NC. Ketika ada tegangan pada coil, maka common ini akan berpindah ke open. Ya, pindah ke open dia. Pindah seperti itu, seperti saklar. Dan yang C tadi atau normally close tadi tidak terhubung lagi dengan common. Nah, ketika tegangan tidak ada lagi di coil, bagaimana common bisa kembali ke normally close? Inilah fungsi dari pegas ini pairnya. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita tekan seperti ini, dia akan balik. Ini pairnya. Pair ini yang menarik kembali ya, posisi common ke normally close ketika tidak ada tegangan di coilnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita simulasikan ketika ada tegangan masuk, berarti common terhubung ke open. Common tadi yang dari bawah ya. Ini common-nya. Ini kan tidak terhubung ya. Ini yang close. Mana tadi? Oke, ini dia. Ini close. Kelihatan. Oke. Ini close. Ini kontak-kontaknya. Ya. Nah, ketika ini tertekan, kita tekan secara manual dulu, seperti ini. Seperti ini nanti, dia akan pindah ke nomor 2. Nah, kita coba menggunakan tegangan. Kita lihat nanti posisi dari common ini berpindah dari NC ke open. Sini juga dari NC ke open. Kita coba dulu, siapkan dulu sebentar. Oke, ini adaptornya sudah kita sediakan. Nah, ini supply-nya keluarannya 23,3 volt. Tidak sampai 24, tapi sudah cukup. Kita akan coba hubungkan. Nah, ini posisi dari satu terminal. Ini terminal negatifnya di coil yang satu. Nah, ketika kita sentuhkan untuk terminal positifnya di coil yang satunya, maka common yang nomor 2 dari bawah tadi, yang ini, akan terhubung ke tengah, yang di atasnya. Sekarang posisinya dia terhubung ke paling atas. Kita coba, kita lihat. Kelihatan? Kita coba zoom. Hidup, mati, sambung, lepas, sambung, lepas. Ini normally close, open, normally close, open, normally close, open. Kita lihat ini sebelahnya. Iya. Mana dia? Nah, ini. Normally close, open, normally close, open, open, normally close, normally close ya, open, normally close, open, normally close, open. Kita lihat pairnya.
pairnya juga bergerak ya. Nah, itu pairnya, pegasnya ya. Sesederhana itu untuk relay ini. Kita zoom out. Nah, ini tegangan input untuk relay. Bagaimana kalau positif negatifnya kita balikkan seperti ini? Tadi negatif sebelah bawah, ini negatif sebelah atas. Apakah dia sensitif terhadap perbedaan polaritas? Kita coba sentuhkan. Sama saja ya, sama saja. Jadi tidak terpengaruh terbalik atau tidak terbalik. Nah, itu ya. 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 Nah, gitu. Nah, jadi untuk percobaan relay kali ini sangat simple dan sangat sederhana ya. Dan kemampuan relay ini adalah untuk melihat speknya, itu adalah outputnya 250 volt AC 5 ampere. 5 ampere. Coba kita lihat sini ya, kelihatan? Oke. Ah, itu 5 ampere 250 volt AC. Sementara untuk inputnya itu adalah di coilnya 24 volt DC. Ya, jadi di sini juga bisa kita lihat ada angka-angkanya. Ada angkanya. Nah, nanti disesuaikan dengan yang di casingnya, itu gampang. Nah, untuk relay ini harusnya sampai 5 ampere. Ada yang lebih besar yang bisa menahan sampai 10 ampere ya, bahkan lebih. Itu namanya magnetic contactor. Seperti ini contohnya. Ini nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa bahas di lain video untuk MC atau magnetic contactor ini. Oke. Itu aja untuk video pembahasan tentang relay. Kalau ada kesilapan mohon dikoreksi, silahkan di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.